lagi dengan saya Radianto Iwan. Pada episode ketiga ini saya akan membahas mengenai terapi ramuan jamu yin yang pada kasus pencegahan infeksi COVID-19. Seperti yang sudah saya jelaskan pada episode 1 dan 2, bahwa tubuh manusia dengan alam semesta memiliki kesamaan. Bila alam semesta diciptakan berpasangan, yin dan yang, maka tubuh manusia juga diciptakan berpasangan. Maksudnya organ tubuh manusia diciptakan berpasangan. Bila di alam semesta terdapat 5 unsur, maka di tubuh manusia juga ada 5 unsur. Bila di alam semesta yin dan yang 5 unsurnya tidak seimbang, maka akan menyebabkan bencana alam. Demikian juga di tubuh manusia, bila yin dan yang tidak seimbang, 5 unsurnya tidak seimbang, maka akan menyebabkan penyakit karena daya tahan tubuhnya menurun, sehingga orang itu akan mudah terserang berbagai macam penyakit. Untuk itu, apapun penyakitnya, kita harus meningkatkan daya tahan tubuhnya dengan cara menyeimbangkan yin dan yang, menyeimbangkan 5 unsurnya. Saya akan jelaskan bagaimana cara menentukan dosis dan komposisi ramuan jamu yin yang pada kasus pencegahan infeksi COVID-19. Langkah pertama, kita harus menggolongkan kemungkinan keluhan-keluhan yang akan muncul pada kasus COVID-19. Pada COVID-19 akan diawali keluhan seperti batuk pilek, seperti pada penyakit selesma atau flu biasa. Kalau selesma atau flu biasa, dalam waktu 3-5 hari keluhan akan membaik atau akan sembuh. Tetapi pada COVID-19, 3-5 hari keluhan akan semakin parah. Mungkin akan bertambah, seperti tadi menjadi adanya sakit tenggorokan. Setelah itu batuk pilek, sakit tenggorokan, ditambah lagi demam, ada demam. Bukannya sembuh, nanti tambah lagi menjadi ada mual. Kemudian terkadang nanti sertai diare. Terus pada kasus yang berat nanti akan terjadi sesak nafas. Nah, biasanya kalau sudah sesak nafas, tidak mendapatkan pertolongan di rumah sakit, pasien itu akan meninggal. Nah, kita kelompokkan kemungkinan keluhan yang akan muncul pada COVID-19. Kemudian ini ya, kita kelompokkan ya, keluhan-keluhan yang akan muncul ini ke dalam 5 unsur. Seperti batuk, itu masuk dalam defisiensi logam atau paru. Pilek itu termasuk dalam defisiensi logam atau paru. Sakit tenggorokan masuk ke dalam defisiensi logam atau paru. Demam masuk ke dalam ekses api atau jantung. Mual, muntah masuk dalam defisiensi limpa atau tanah. Diare masuk ke dalam defisiensi limpa atau tanah. Sesak nafas masuk ke dalam defisiensi logam atau paru. Setelah keluhan-keluhan digolong-golongkan ke dalam unsurnya, kemudian dijumlah. Langkah keduanya dijumlah. Kita temukan defisiensi logam itu ada 4 gejala: batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Jadi ada 4 gejala. Defisiensi tanah ada 2 gejala: mual muntah, diare. Ekses api ada 1 gejala, demam. Kalau kita lihat ini ya, dari gejala-gejala yang muncul, itu organ paru, organ pernapasan, itu yang paling dominan terserang. Kedua, kemudian baru pencernaan. Sehingga nanti ramuan jamu akan kita konsentrasikan untuk menguatkan paru dan pencernaannya. Kemudian menjaga api atau jantung tidak bekerja terlalu kuat supaya tidak terjadi demam. Langkah kedua sudah dijalankan. Kalau ingin dibuat diagnosa, biasanya ditulis seperti ini: pencegahan infeksi COVID-19 oleh karena defisiensi paru dan limpa, atau pencegahan infeksi COVID-19 oleh karena defisiensi logam dan tanah. Langkah ketiga, kita bisa menentukan dosis dan komposisinya. Tadi logam mengalami defisiensi
cukup banyak ya, maka kita harus menambah dosis jahe, karena jahe termasuk unsur logam. Kita tambah, harusnya jahenya setengah sendok teh, kita jadikan 1 sendok teh. Kemudian cabai jawa, ini sebenarnya unsurnya logam juga, tetapi kalau kita pakai cabai jawa akan terlalu panas. Kita ganti dengan larutan penyegar. Bisa, nggak promosi ya ini ya, bisa ini, ada pada, ada cap, kita tinggal pilih aja. Saya itu pakai itu. Ini nanti 150 cc, kemudian jahenya 1 sendok, dan cabai jawanya dihilangkan. Defisiensi tanah, kita naikkan unsur tanahnya, pencernaannya kita kuatkan dengan menambahkan laos. Laos biasanya setengah sendok teh, kemudian dijadikan 1 sendok teh. Kemudian karena nanti COVID-19 ada ekses api, maka temu ireng lempuyan yang berunsur api harus kita kurangi. Temu ireng lempuyan harusnya 1 sendok teh, temu ireng 1 sendok teh, lempuyan 1 sendok teh, kita jadikan temu ireng setengah sendok teh, lempuyan setengah sendok teh. Jadi nanti dosisnya dan komposisinya seperti ini. Temu ireng setengah sendok teh, lempuyan setengah sendok teh, laos 1 sendok teh, kapulaga setengah sendok teh, jahenya 1 sendok teh, tidak pakai cabai jawa, pahitan ginjal 1/4 sendok teh, terus kemudian cengkeh kemukus 1/4 sendok teh, asam jawa 5 biji, larutan penyegar 150 cc, kemudian madu 2 sendok makan. Ramuan ini sejak tahun 2000 sudah dipergunakan untuk memberikan terapi pencegahan pada kasus SARS atau MERS di Timur Tengah. Maksudnya ketika pasien-pasien yang akan naik haji biasanya kan minta dibuatkan jamu. Nah, kita buatkan jamu seperti ini. Dan hasilnya pasien-pasien yang naik haji ketika dia pulang tidak mengalami gangguan kesehatan. Jadi karena saya melihat bahwa SARS atau MERS itu memiliki jenis virus yang hampir sama ya, coronavirus, maka saya merekomendasikan jamu ini. Sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana membuat ramuan jamunya. A few moments later. Ya, pertama-tama kita masukkan asam jawa. Tadi dosisnya 5 biji. Sebenarnya asam jawa itu bagus itu seduh air panas, tapi karena tidak tersedia di sini, maka kita pakai air biasa. Tapi biar dia bisa terurai, kita pakai tumbler. Paling sulit itu kalau ini asam jawa nggak pakai air panas. Jadi kita shaker dulu. Kemudian temu ireng. Ini nanti setengah sendok teh. Ini semua bahan digiling halus ya. Ya, ini setengah sendok teh. Lempuyan setengah sendok teh. Kemudian ini laos, unsur tanah ya. Laosnya kita bikin
Langsung kita buat 1 sendok teh, jadi lebih banyak dari tempiran lempuyang. Kemudian kapulaga setengah sendok teh. Kemudian tadi jahe ya, jahenya kita masukkan 1 sendok teh untuk menguatkan paru ya. Cabai Jawa nggak usah dipakai. Kemudian cengkeh kemukus seperempat. Pahitan ginjal seperempat sendok teh. Pahitan ginjal ini seperti episode yang sudah saya jelaskan pada episode 1 dan 2. Pahitan ginjal ini nanti sambiloto, pegagan, dan akar angalang isinya. Kemudian kita lihat sudah 150 belum? Yes. Kemudian kita saring ya. Kita saring, terus kemudian kita tambahkan madu ya. 2 sendok makan. Kita aduk. Dan kemudian bisa dikonsumsi. Ya, Dewi. Ben bangkok. Iya. Suara-suara mau icip oleh. Baik, Kak. Paneman. Kulit setengah. Sekian episode ketiga dari saya. Semoga bermanfaat. Bila Anda ingin menyaksikan, ingin mengetahui bagaimana cara ramuan jamu yin yang untuk menentukan dosis komposisinya pada penyakit-penyakit, kasus penyakit yang lain, Anda bisa tekan subscribe dan tombol channelnya. Terima kasih. Sekian dari saya.